Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Apriliana Laili Nurjana dengan NIM 1916030 kalian 14 akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi yang saya buat. Judul proposal skripsi yang saya buat kali ini yaitu pengaruh profitabilitas dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2021. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proposal skripsi saya. Pada saat ini, banyak perusahaan menginginkan penghasilan yang tinggi, namun tetap membayar pajak dengan nilai yang kecil, sehingga pajak tidak dapat mengurangi tingkat kekayaannya secara signifikan. Pada kenyataannya, apabila penghasilan perusahaan tinggi, maka beban pajak yang dibayarkan akan tinggi pula. Kenyataan tersebut menimbulkan sebuah ide dan upaya perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang terutang. Upaya ini dapat dilakukan melalui perencanaan pajak atau tax planning. Melalui perencanaan pajak, perusahaan memiliki sarana untuk mematuhi kebijakan perpajakan, tetapi jumlah beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalisir sehingga kekayaan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut tidak berkurang secara signifikan. Perencanaan pajak merupakan hal yang legal dilakukan dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Apabila perencanaan pajak merupakan sebuah hal yang legal untuk dilakukan perusahaan, diduga banyak perusahaan di Indonesia melakukan perencanaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak dapat dilihat dari beberapa banyaknya penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terhadap perencanaan pajak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua yaitu apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada dua, yaitu yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua yaitu untuk menganalisis perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai tahun 2021. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Mengenai penelitian terdahulu, di sini saya menggunakan 3 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama penelitian dari Diah Ayulinda Puspitasari dan Nick Amanah tahun 2019 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Yang kedua, penelitian dari Indah Rahmadini dan Nita Erika Aryani tahun 2020 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Yang ketiga, penelitian dari Zenita Nosalia tahun 2020 menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan LQ45. Yaitu landasan teori. Di sini ada 4 landasan teori. Yang pertama yaitu teori keagenan atau agency teori. Yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas di sini merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumus yang akan digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang kedua yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak di sini yaitu berfungsi untuk menghasilkan utang pajak seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
Adapun rumus yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan rumus TRR sama dengan net income dibagi pre-tax income atau EBIT. Yang kedua yaitu mengenai pajak penghasilan. Pajak penghasilan di sini merupakan pajak yang dikenakan kepada badan atau perusahaan atas laba yang diperoleh dalam 1 tahun. Pajak di mana pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak perusahaan. Rumus yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu beban PPh, jumlah beban pajak yang dapat terdapat pada laporan laba rugi perusahaan. Kerangka konseptual. Di sini saya gambarkan kerangka konseptual sebagai berikut, bahwa variabel independen 1 dan variabel independen 2 sangat berpengaruh terhadap variabel dependen. Garis biru, panah biru menunjukkan pengaruh secara parsial. X1 merupakan variabel independen pertama, X2 merupakan variabel independen kedua, dan Y merupakan variabel dependen. Hipotesis penelitian. Di sini hipotesis penelitian dibuat menjadi 3. Hipotesis yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Hipotesis yang kedua yaitu perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Dan hipotesis yang ketiga yaitu profitabilitas dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Variabel penelitian pada kali ini menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yaitu profitabilitas X1 dan perencanaan pajak S2. Variabel dependen yaitu pajak penghasilan atau menggunakan simbol Y. Metode penelitian. Jenis dan sumber data pada penelitian kali ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Yang dilakukan yaitu menganalisis data-data sekunder yang diambil dari data laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi tahun 2019 sampai 2021 yang dapat diakses melalui website www.itx.co.id. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian kali ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia sektor barang konsumsi tahun 2019 sampai 2021. Adapun jumlah perusahaan manufaktur untuk subsektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI sejumlah 52 perusahaan, dan sampel yang digunakan pada penelitian kali ini berjumlah 44 perusahaan yang telah diseleksi dengan kriteria yang sudah saya buat. Analisis data. Di sini saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik analisis regresi yang dapat digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Karena di sini saya menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Yang kedua yaitu uji hipotesis. Di sini uji hipotesis ada 2. Saya menggunakan 2. Yang pertama uji signifikansi parameter individual, uji statistik T. Tujuan dilakukan uji signifikan secara parsial variabel bebas independen terhadap variabel tak bebas dependen adalah untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Uji signifikan simultan atau uji statistik F, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau variabel bebas secara serentak terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak? Pengambilan kesimpulan dalam uji statistik F berdasarkan profitabilitas dengan ketentuan profitabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Yang kedua, profitabilitas lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak. Uji koefisien determinasi. Pada intinya, mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan
variasi variabel dependent. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent. Berikut proses pembuatan penelitian kali ini. Yang pertama yaitu saya menentukan X1 atau variabel independen. Yang kedua yaitu saya menentukan X2 atau variabel independen yang kedua. Lalu saya menentukan variabel dependennya atau Y. Profitabilitas dan perencanaan pajak merupakan variabel independen dan pajak penghasilan merupakan variabel dependen. Lalu saya membuat populasi dan sampel dengan cara mengunduh laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021. Yang ketiga yaitu saya menentukan teknik pengambilan sampel melalui purposive sample. Yang ketiga teknik pengumpulan data, yaitu saya menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengambil penelitian terdahulu. Lalu saya simpulkan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya lakukan yaitu analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi R2, uji hipotesis, uji T dan uji F. Hasil penelitian dan pembahasan lalu simpulan dan saran. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.